Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagi yang namanya Bapak sebutkan, maka untuk menjawab hadir dan mengangkat tangan. Dapat dipahami? Oke. Aprilia Anisya siapa? Asmiranda? Asyifa Karunia? Dava Meda Sasio? Muhammad Khalil? Nadril Ilham Hanafi? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi bab sholat berjamaah. Maka di sini Bapak sudah menyiapkan PowerPoint yang mana materi-materi itu akan Bapak sampaikan melalui PowerPoint ini. Jadi mohon diperhatikan, disimak dan didengarkan apa yang Bapak sampaikan. Dapat dimengerti ya? Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi fikih bab selanjutnya. Mohon diperhatikan, di sini Bapak sudah menyiapkan PowerPoint berupa slide PowerPoint yang mana materi itu akan Bapak sampaikan melalui slide PowerPoint ini. Mohon diperhatikan dan disimak baik-baik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar pertama, kemudian gambar kedua. Nah, kira-kira dari gambar yang ada di depan ini, kegiatan apa kan ini? Ya, betul. Ini yaitu adalah kegiatan sholat berjamaah. Untuk materi saat ini, yaitu Bapak akan menerangkan tentang materi sholat berjamaah. Oke, sholat berjamaah. Berjamaah, apa itu arti jamaah? Berjamaah ini artinya yaitu adalah kelompok. Arti secara bahasa kelompok atau kumpulan. Kemudian sholat berjamaah sendiri yaitu adalah artinya sholat bersama-sama atau berkelompok. Menurut arti istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum yang harus mengikuti imam. Selanjutnya, hukumnya. Hukum sholat berjamaah ini yaitu adalah sunnah muakkad, yang mana sunnah ini mendekati wajib atau sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan sekali. Ya. Kemudian hukumnya pun fardu ain dalam sholat Jumat. Ini bagi laki-laki. Untuk laki-laki sholat Jumat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Apabila kalian meninggalkan itu, maka hukumnya haram kalau kalian tidak sholat berjamaah di hari Jumat. Selanjutnya, dalam sholat berjamaah ada yang namanya imam. Apa itu imam sholat?
Imam sholat yaitu adalah orang yang dijadikan ikutan oleh makmum, orang yang menjadi panutan yang diikuti oleh makmum. Itulah yang dinamakan imam. Kemudian selanjutnya makmum. Apakah itu makmum? Makmum adalah orang yang mengikuti di belakang imam. Apabila kalian sholat di belakang imam, berarti tandanya kalian itu adalah makmum. Paham? Oke, baik. Selanjutnya, syarat menjadi imam. Nah, syarat ini apa aja ya? Oke, yang pertama yaitu adalah imam hendaklah lebih fasih bacaannya. Bacaannya harus lebih baik daripada makmum. Kemudian, laki-laki boleh jadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Apabila perempuan menjadi imam laki-laki, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena yang boleh itu laki-laki mengimami perempuan. Kemudian perempuan tidak boleh dijadikan imam untuk laki-laki ya. Tapi perempuan boleh menjadi imam untuk perempuan atau perempuan yang masih kecil. Selanjutnya yang keempat, orang dewasa boleh makmum kepada anak yang hampir dewasa. Maksud hampir dewasa di sini mereka yang masih kecil dan mulai beranjak balik atau sudah balik. Itu boleh menjadi imam orang dewasa. Seperti kalian ini. Kalian boleh nggak, Pak? Saya jadi imam. Boleh kalau bacaannya lebih fasih daripada orang yang dewasa. Yang kelima, orang yang merdeka boleh menjadi imam untuk hamba sahaya, dan sebaliknya hamba sahaya pun boleh menjadi imam untuk orang yang merdeka, dengan catatan imam hendaklah lebih fasih bacaannya. Paham? Oke, kita lanjut ya. Syarat menjadi makmum. Nah, yang pertama, makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Maka niatnya harus sama. Imam sholat maghrib, berarti makmum pun harus sholat maghrib. Imam berniat sholat zuhur, makmum pun harus berniat sholat zuhur. Yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala perbuatannya. Maksud di sini yaitu adalah ketika imam sujud, maka makmum pun harus ikut sujud. Ketika imam ruku, makmum harus ikut ruku, dan seterusnya sampai dengan terakhir. Lanjut, makmum hendaklah mengetahui gerak-gerak perbuatan imam. Jadi makmum harus mengetahui. Maksud daripada mengetahui ini harus tahu imam itu sedang sujud ataupun sedang ruku. Jadi kalau misalkan kalian tidak tahu apa yang diperbuat oleh imam, berarti tidak sah sholat jamaahnya. Salah satu contoh, misalkan kalian sholat, imam itu ada di dalam suatu ruangan dan kalian ada di ruangan yang lain. Walaupun suaranya tahu, tapi kita tidak tahu perbuatan imamnya itu sedang apa, maka tidak bisa dikatakan berjamaah. Dapat dipahami ya? Baik, kita lanjut yang keempat. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Bisa dibayangkan? Salah satu contoh misalkan. Coba. Nah. Maju. Nah, sini. Salah satu contoh misalkan Khalil ini imam sholat. Nah, sini ya. Kebetulan kiblat kita ke sana ya. Anggap aja kiblatnya ke sana ya. Saya makmumnya nih di sini. Ya. Makmum ini tidak boleh dalam posisi ini bersedekah. Bersedekah. Ya. Nah, makmum ini tidak boleh lebih depan daripada imam seperti ini. Ya, ini nggak boleh nih. Jadi di mana posisi makmum? Ada di belakang imam. Kalau misalkan makmum itu hanya satu orang, maka dia tidak usah terlalu jauh atau tidak usah membuat suatu shaf. Cukup seperti ini. Paham ya? Paham. Oke, silakan duduk lagi.
Terima kasih Nuril. Baik, kita lanjut. Yang kelima, imam dan makmum berada dalam satu tempat, maka harus di tempat yang sama, tidak boleh di tempat yang berbeda atau di ruangan yang berbeda, tidak bisa. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Selanjutnya, susunan saf sholat berjamaah. Nah, di sini ada gambar yang mana ini adalah contoh daripada susunan saf berjamaah. Yang mana saf itu harus lurus dan rapat. Ya, bisa terlihat ya, bahu dan kaki itu harus rapat. Nah, apabila makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam. Seperti yang barusan saya berikan contoh kepada kalian, ya. Kemudian, apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Jadi, ketika ada makmum lain yang baru datang, maka dia berdiri di sebelah kiri imam. Bisa dibayangkan? Bisa. Paham ya? Oke, saya beri contoh. Siapa? Satu imam ya, boleh maju sini sebentar. Imam coba. Boleh juga di sini juga. Boleh berdua. Nah, ini untuk contoh. Misalkan si imam ini dia menjadi imam, pas sholat ya. Nah, sini dulu, mundur. Oke. Sudah kak, posisi sudah kak. Misalkan saya jadi makmum pertama nih. Tadinya ya, saya jadi makmum pertama. Di awal sholat, nah, saya tidak jauh di sebelah kanan imam. Ya, kemudian datang makmum yang lain, ingin berjamaah, maka dia harus mengambil posisi di sebelah kiri imam. Paham? Bukan di sebelah kanan saya, melainkan di sebelah kiri saya. Paham ya? Ketika kalian mau berjamaah dengan lebih dari 2 orang, maka dia harus datangnya ke sebelah kiri, memposisikan diri di sebelah kiri. Nah, barulah kita membuat suatu saf seperti ini. Selanjutnya, untuk orang berikutnya, dia harus mengisi dari sebelah kanan dan kiri. Kanan kiri dulu, tidak boleh dominan kanan semuanya ya. Baru penuh baru kiri, tidak. Jadi kanan kiri diisi sampai penuh. Kalau sudah penuh satu saf, diisi lagi untuk 2 saf. Paham? Oke, kalian silakan dulu imam ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, silakan diperhatikan susunan shaf salat berjamaah. Nah, di sini ada contoh gambar yang mana dia ingin merapatkan barisan, tapi caranya kurang baik. Merendahkan kaki terlalu lebar. Ini tidak baik ya, atau salah. Yang betul itu hanya sebatas satu langkah, tidak lebih dari 1 langkah, melainkan 1 jengkal kaki dari sini ya. Nah, ini seperti itu, dan tidak juga rapat seperti ini ya, nanti tidak bisa rukunya ya, susah gitu. Kemudian apabila jamaah itu terdiri atas beberapa shaf, hendaklah diatur sebagai berikut. Nah, yang pertama, di belakang imam adalah shaf laki-laki dewasa. Jika mereka banyak, dapat dijadikan beberapa shaf ke belakang. Paham? Oke. Yang kedua, di belakang shaf laki-laki dewasa adalah shaf anak-anak. Anak-anak laki. Seperti itu. Dan kalau mereka banyak, dapat dijadikan beberapa shaf. Paham ya? Kemudian di belakang shaf anak laki-laki barulah shaf perempuan. Dan kalau mereka banyak, dapat dijadikan beberapa shaf. Makanya biasanya shaf perempuan itu ada di belakang ya, paling belakang. Betul kan? Ya. Kemudian yang terakhir, jika terdapat anak-anak perempuan, hendaklah mereka ditempatkan di depan shaf perempuan dewasa. Ya, di depan shaf perempuan dewasa. Oke, kita lanjut fungsi sholat berjamaah. Bisa dilihat yang pertama yaitu adalah memelihara dan meningkatkan takwa kepada Allah.
Kemudian melatih diri agar bisa hidup disiplin bermasyarakat dan menjalin silaturahmi. Yang ketiga, salat berjamaah di masjid merupakan syiar Islam. Keempat, salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Ya, betul. Kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau kita sering salat berjamaah, maka kita akan terjaga sikapnya, betul ya? Ya, kenapa? Karena kita juga selalu bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman atau orang yang soleh. Kita lanjut. Membiasakan sholat berjamaah. Nah, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah ini dapat diwujudkan. Bagaimana caranya? Melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Itu. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan azan segera menuju ke masjid. Ketika mendengarkan suara azan, maka bergegas untuk pergi ke masjid. Ya, bisa dilihat juga kalau kita terbiasa, maka kita akan bisa. Ya. Yang ketiga, mengajak teman-teman untuk salat berjamaah. Kemudian suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu fungsi daripada salat berjamaah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dari hadis ini bisa kita ambil simpulan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Seperti halnya kambing yang sendirian, maka dia lebih gampang diterkam oleh serigala ketimbang kambing atau domba yang sedang berkerumun. Serigala tidak akan berani untuk menerkamnya. Istilahnya seperti itu. Ya. Oke. Ya, selesai. Oke, baik. Setelah materi yang Bapak sampaikan di sini, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Apa itu masbuk? Baik. Teman kalian ada yang bertanya, apa itu masbuk? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Masbuknya itu adalah yang mana seorang makmum yang tertinggal rukun sholatnya atau tertinggal sholat berjamaah ketika imam sudah melakukan 1 rakaat dia baru datang. Itu yang dinamakan orang masbuk. Paham? Paham. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya ada? Oke, silakan. Oke, baik. Bagaimana cara mengerjakan sholat untuk makmum yang masbuk? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Baik. Sebenarnya pertanyaan ini sering kita jumpai ya, termasuk kita juga mungkin pernah mengalaminya, ya nggak? Seperti itu. Nah, untuk mereka yang masbuk atau seorang makmum yang masbuk ketika sholat, maka dia hendaklah menyempurnakan sholatnya. Apabila dia kurang 1 rakaat, maka menyempurnakan sholatnya setelah imam selesai melaksanakan sholat, dan dia menambah 1 rakaat lagi kalau dia tertinggal 1 rakaat. Kalau misalkan dia tertinggal 2 rakaat, maka dia harus menyempurnakannya lagi atau menambahnya lagi. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau dia tertinggal 3 rakaat, Pak, berarti menyempurnakannya lagi harus ditambah 3 rakaat. Paham ya? Paham. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau dirasa sudah cukup, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk membagi menjadi 4 kelompok.
Jadi untuk kelompok ini, untuk sebelah kanan ini, barisan sebelah kanan, ini kelompok 1. Barisan sebelah selanjutnya kelompok 2, selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu adalah kalian bisa mendiskusikan apa yang tadi Bapak jelaskan ya, kemudian kalian dapat merumuskan bagaimana itu cara salat berjamaah. Ya, silakan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Baik, anak-anak, silakan kalian buka buku kalian halaman 36. Ya, di situ dengan bab materi tentang sholat berjamaah. Dari situ silakan kalian berdiskusi ya tentang bab sholat berjamaah. Ya. Dan kalian tentukan, rumuskan arti daripada sholat berjamaah, syarat menjadi imam serta syarat menjadi makmum. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Bisa dibuka bukunya halaman 36. Ya, silakan kalian diskusikan. Sudah dibuka? Dicatat. Di buku tulis. Nah, dicatat. Satu orang mencatat, yang lain kasih tahu. Mana buku tulisnya? Dicatat. Jadi satu orang tulis, ya kan tulis, satu orang lagi yang memberi arahan atau yang menentukan mana arti, mana yang syarat dan mana yang hukumnya. Jadi satu orang yang tulis, satu orang lagi yang tulis. Oke, ya dilanjut silakan. Few moments later. Baik, sudah selesai semuanya? Kelompok siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas? Angkat tangan. Oh, oke. Silakan kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan. Bagus. Oke, yang lain untuk menyimak dan memperhatikan ya. Silakan kelompok 4 berdiri di depan. Nah, silakan dibacakan hasil tugasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah berasal dari kata jamaah yang artinya kelompok atau kumpulan. Adapun menurut istilah syaraf, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang di antaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Syarat menjadi imam semua hendaklah lebih fasih bacaannya. Laki-laki boleh menjadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh dijadikan imam untuk laki-laki. Adapun perempuan menjadi imam untuk perempuan, hal itu dibolehkan. Orang dewasa boleh menjadi imam untuk anak-anak yang hampir dewasa dan sebaliknya. Orang yang merdeka boleh menjadi imam untuk kaum sahaya dan sebaliknya. Syarat menjadi imam adalah makmum hendaklah beriman dan menjadi imam. Adapun imam tidak disyaratkan beriman menjadi imam. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala perbuatannya. Makmum hendaklah mengetahui gerak perbuatan imam. Kedua, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Tempat berdiri makmum tidak boleh menunjukkan dari imam. Terima kasih. Oke, bagus. Nah, kita beri tepuk tangan semuanya. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan balik lagi dulu. Baik, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kalian untuk praktek sholat berjamaah. Jadi siapkan kelompok kalian masing-masing ya untuk presentasi untuk praktek di depan kelas. Ya. Sudah siap? Siap. Baik, untuk kelompok 2 Bapak minta silakan untuk maju ke depan mempraktekkan sholat berjamaah. Oke, silakan. Oke, baik, diambil sajadahnya. Ya, silakan. Yang ingin menjadi imam, nah silakan di depan. Oke, langsung di sini ya. Di sini.
Aja jawab. Oke, untuk makmum coba safnya diluruskan. Tugasnya yaitu adalah mempraktekkan sholat zuhur ya, karena kita nanti akan bertemu dengan sholat zuhur ya. Jadi yang lebih mendekat ya, coba imam silakan dimulai. Untuk niatnya boleh suaranya dikencangkan, niat menjadi imam. Sholatnya sholat zuhur ya. Oke, silakan. Ruku. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian yaitu adalah menjawab soal atau pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Ya, ingat jangan menyontek. Jadi kalian kerjakan masing-masing dengan jujur. Paham? Baik, Bapak kerjakan. Bagikan dulu ya. Silakan kalian kerjakan dan jangan lupa untuk menulis nama dan kelas. Ya, sebelum mengerjakan jangan lupa membaca bismillah. Silakan. Few moments later. Sudah selesai anak-anak? Baik, kalau sudah silakan kalian kumpulkan di depan meja teman kalian. Depan meja teman yang paling depan. Ya, silakan. Ya. 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 Baik. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, sudah selesai mengerjakan tugas, maka kegiatan kita pun sudah selesai untuk hari ini. Nah, sebelum saya tutup, materi sholat berjamaah ini dapat kita simpulkan bahwasannya bersatu kita teguh, bercerai kita rukun. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.